Selamat datang saudaraku, jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada suara lain di dalam dirimu? Suara yang sangat tenang, bijaksana, dan penuh kasih. Suara yang bukan berasal dari ego atau ketakutanmu, melainkan dari tempat yang lebih dalam, yang lebih murni. Itu bukan halusinasi saudaraku. Itu adalah higher self-mu atau diri sejatimu yang sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar sudah terhubung? Tetaplah bersamaku, karena di video ini kita akan mengungkap 10 tanda-tanda paling jelas bahwa kamu sudah terkoneksi dengan diri sejatimu. Tanda-tanda ini akan membuka matamu dan membimbingmu ke perjalanan yang paling otentik dalam hidupmu. Menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Saudaraku, mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling terasa. Kamu menemukan ketenangan di tengah badai. Dulu mungkin hal kecil bisa memicu emosi negatif yang meluap-luap. Namun sekarang, ketika masalah besar datang, kamu tidak lagi mudah terbawa arus. Ada sebuah pusat ketenangan di dalam dirimu yang tetap kokoh, seolah-olah kamu adalah seorang pengamat yang bijaksana, bukan lagi korban dari situasi. Ini bukan berarti kamu tidak peduli atau tidak merasakan apa-apa. Kamu masih merasakan tantangan itu, tetapi reaksimu telah berubah secara fundamental. Kamu memahami bahwa emosi negatif hanya akan mengaburkan pandangan, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kamu memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan reaksi spontan yang didorong oleh ketakutan atau kemarahan. Perubahan ini juga memengaruhi caramu berinteraksi dengan orang lain. Ketika orang lain di sekitarmu panik, energimu tetap stabil. Kamu menjadi jangkar yang menenangkan bagi mereka, secara tidak sadar memancarkan aura kedamaian yang bisa meredakan ketegangan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Kekuatan yang datang dari dalam. Ketidakstabilan eksternal tidak lagi menggoyahkan fondasi batinmu. Seperti pohon yang akarnya dalam, kamu bisa bertahan menghadapi angin kencang tanpa tumbang. Ini adalah manifestasi dari koneksi yang kuat dengan diri sejatimu, yang tahu bahwa semua badai pada akhirnya akan berlalu. Kamu mulai melihat masalah bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang membantumu mengasah kesadaran dan memperdalam pengertianmu tentang diri sendiri. Kamu menerima setiap pengalaman dengan tangan terbuka. Percaya bahwa setiap kesulitan memiliki makna yang tersembunyi. Kedamaian ini bukan didapat dari menghindari masalah, melainkan dari mengubah perspektifmu. Kamu tidak lari dari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kepala tegak, percaya pada kebijaksanaan internalmu untuk menemukan jalan keluar. Ini adalah tanda nyata bahwa kamu tidak lagi bergantung pada kondisi luar untuk merasa baik. Pada akhirnya, kedamaian yang kamu rasakan ini adalah hadiah dari dirimu yang lebih tinggi, sebuah pengingat bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang mengalami kehidupan duniawi. Dengan mengaktifkan pusat kedamaian ini, kamu bisa menavigasi kehidupan dengan lebih lancar, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Intuisi yang semakin kuat. Tanda kedua, saudaraku, adalah intuisi yang semakin tajam. Mungkin kamu pernah mengabaikan suara hati kecil itu di masa lalu, suara yang terasa seperti bisikan samar. Namun kini, suara itu menjadi lebih jelas, lebih tegas, dan sulit untuk diabaikan. Ini bukan lagi sekadar firasat, tetapi sebuah penunjuk arah yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Intuisi ini berbeda dari kecemasan. Kecemasan berbicara dengan bahasa ketakutan, menciptakan skenario terburuk, dan membuat hatimu berdebar. Intuisi, sebaliknya, berbicara dengan ketenangan dan kepastian. Ia tidak memaksa, tetapi menawarkan kejelasan yang damai. Ketika kamu mendengarkan intuisi, keputusanmu terasa alami dan benar, seolah-olah sudah ada di sana sejak awal. Ini adalah pergeseran besar. Kamu tidak lagi harus menganalisis setiap detail secara berlebihan, mencoba memecahkan masalah hanya dengan logika semata. Kamu sekarang memiliki alat lain, sebuah kompas internal yang membimbingmu. Kamu mulai mempercayai perasaanmu tentang orang, tempat, dan situasi, dan seringkali perasaan itu terbukti benar. Ketika intuisi ini aktif,
Kamu akan menemukan dirimu menarik diri dari situasi atau orang yang tidak selaras dengan energimu, bahkan tanpa alasan logis yang jelas. Kamu hanya tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang datang dari diri sejatimu, yang secara naluriah tahu apa yang baik dan tidak baik untukmu. Memperkuat intuisi juga berarti kamu mulai lebih memperhatikan bisikan halus di dalam dirimu saat membuat keputusan besar. Apakah ini keputusan yang benar untukku? Kamu tidak lagi mencari jawaban di luar, melainkan menengok ke dalam. Dan di sana, di kedalaman jiwamu, jawabannya selalu ada, menunggu untuk didengar. Ini adalah bentuk percakapan yang mendalam dengan diri sendiri, sebuah dialog antara kamu dan jiwa sejatimu. Semakin kamu mendengarkan, semakin jelas bisikan itu. Seperti otot yang dilatih, intuisi menjadi semakin kuat seiring waktu, membimbingmu melewati labirin kehidupan dengan keyakinan yang baru. Pada akhirnya, intuisi adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritualmu. Ketika jembatan ini kokoh, kamu bisa berjalan di atasnya dengan percaya diri, tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil dipandu oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi, bukan oleh ketakutan atau keraguan. Sifat empati yang mendalam. Tanda ketiga, saudaraku, adalah empati yang tulus dan mendalam. Ini melampaui sekadar simpati atau perasaan kasihan. Kamu tidak hanya bisa memahami penderitaan orang lain, tetapi kamu juga bisa merasakan kebahagiaan mereka seolah-olah itu milikmu sendiri. Perasaan ini datang tanpa batasan, tanpa filter, dan tanpa penilaian. Kamu mulai melihat semua orang sebagai bagian dari dirimu, sebagai perpanjangan dari satu kesadaran yang sama. Ketika kamu melihat seseorang berjuang, kamu merasakan sakitnya seolah-olah itu adalah sakitmu sendiri. Ketika kamu melihat seseorang mencapai keberhasilan, kamu merasakan kegembiraan yang tulus seolah-olah kamu yang merayakan. Empati yang mendalam ini juga membuatmu menjadi pendengar yang lebih baik. Kamu tidak lagi mendengarkan untuk membalas atau memberi nasihat, tetapi kamu mendengarkan untuk memahami, untuk hadir sepenuhnya bagi orang lain. Kehadiranmu saja sudah menjadi hadiah yang berharga, karena kamu bisa membuat orang lain merasa benar-benar dilihat dan didengar. Namun, dengan empati yang mendalam ini, penting untuk belajar melindungi energimu sendiri. Kamu belajar untuk tidak menyerap semua energi negatif orang lain, tetapi menawarkan kasih sayang dan pengertian tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ini adalah keseimbangan yang halus, sebuah seni dalam memberi tanpa mengorbankan dirimu. Kamu mulai memahami bahwa empati adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah kemampuan untuk terhubung dengan kemanusiaanmu dan kemanusiaan orang lain pada tingkat yang paling murni. Ini adalah jembatan yang menghubungkan hati ke hati, dan ia dibangun dari cinta tanpa syarat. Dengan empati yang mendalam ini, hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih bermakna. Kamu tidak lagi mencari hubungan yang dangkal, tetapi kamu menginginkan koneksi yang autentik dan tulus. Kamu tahu bahwa di setiap interaksi ada kesempatan untuk pertumbuhan, baik untukmu maupun untuk orang lain. Pada akhirnya, empati yang mendalam adalah bukti bahwa hatimu telah terbuka, bahwa kamu telah menyingkirkan tembok-tembok yang dibangun oleh ego dan ketakutan. Kamu sekarang adalah cerminan dari kasih sayang universal, dan cahayamu membantu menerangi jalan bagi orang lain. Hilangnya kebutuhan validasi dari luar. Saudaraku, tanda keempat adalah perubahan yang sangat besar. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Di masa lalu, mungkin kamu merasa harus membuktikan diri kepada orang lain, mencari pujian atau pengakuan untuk merasa berharga. Namun kini, sumber kebahagiaan dan kepuasanmu datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu memahami bahwa pendapat orang lain tentangmu hanyalah cerminan dari diri mereka sendiri, bukan dirimu yang sebenarnya. Kamu telah menemukan kebenaran yang tak tergoyahkan. Harga dirimu tidak ditentukan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Kamu adalah individu yang utuh dan berharga hanya karena kamu ada. Kebebasan yang datang dari melepaskan kebutuhan akan validasi ini sungguh luar biasa. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Kamu membuat keputusan berdasarkan apa yang terasa benar dan otentik untukmu. Kamu berjalan di jalanmu sendiri,
dengan keyakinan yang teguh. Ini juga membebaskanmu dari rasa takut akan penolakan. Ketika seseorang tidak menyukaimu atau tidak setuju denganmu, kamu tidak lagi merasa terluka secara pribadi. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan tidak semua orang akan memahami jalanmu. Dan itu tidak apa-apa. Transformasi ini juga memengaruhi caramu menerima pujian. Kamu bisa menghargai pujian itu, tetapi itu tidak lagi menjadi sumber utama kebahagiaanmu. Kamu tidak lagi bergantung pada pujian untuk merasa baik tentang dirimu sendiri. Kamu tahu nilaimu, dan itu sudah lebih dari cukup. Melepaskan kebutuhan untuk validasi ini adalah sebuah tindakan keberanian. Ini adalah deklarasi bahwa kamu percaya pada dirimu sendiri, pada jalanmu, dan pada kebenaranmu. Ini adalah tanda nyata bahwa kamu telah memeluk diri sejatimu dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaannya. Pada akhirnya, kebahagiaan yang kamu rasakan sekarang adalah milikmu, tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini adalah kebahagiaan yang murni, yang datang dari dalam, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Rasa syukur yang tulus dalam segala hal. Tanda kelima, saudaraku, adalah rasa syukur yang tulus yang muncul dari dalam. Dulu, mungkin kamu bersyukur hanya untuk hal-hal besar, seperti mendapatkan pekerjaan baru atau mencapai tujuan. Namun sekarang, kamu merasa bersyukur atas setiap detak jantung, setiap tarikan napas, dan setiap momen kecil dalam hidup. Kamu menghargai hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Segelas air di pagi hari, sinar matahari yang menghangatkan kulitmu, senyuman dari orang asing. Kamu melihat keindahan di mana-mana karena matamu telah terbuka untuk melihat keajaiban yang ada di sekitar kita. Rasa syukur ini mengubah caramu melihat tantangan. Ketika kesulitan datang, kamu tidak lagi melihatnya sebagai musibah, tetapi sebagai kesempatan untuk bersyukur atas kekuatan dan ketahananmu. Kamu bersyukur atas pelajaran yang dibawa oleh kesulitan, karena kamu tahu bahwa tanpa kesulitan tidak ada pertumbuhan. Ini bukan berarti kamu harus berpura-pura bahagia. Ini berarti kamu memilih untuk fokus pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang kurang. Kamu melatih otakmu untuk melihat kebaikan di setiap situasi, dan semakin kamu melakukannya, semakin banyak kebaikan yang kamu lihat. Rasa syukur yang tulus ini adalah frekuensi yang tinggi, saudaraku. Ketika kamu memancarkan energi syukur, kamu menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Kamu menjadi magnet bagi kebaikan, dan hidupmu mulai dipenuhi dengan berkat-berkat yang tak terduga. Latihan ini juga membebaskanmu dari perbandingan dan kecemburuan. Kamu tidak lagi merasa iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena kamu menyadari bahwa kamu sudah memiliki lebih dari cukup. Kamu merasa kaya bukan dalam hal materi, tetapi dalam hal keberadaan dan kesadaran. Pada akhirnya, rasa syukur adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Ketika kamu hidup dalam keadaan syukur yang konstan, kamu hidup dalam keadaan damai dan puas. Kamu tahu bahwa kamu sudah diberkati, dan itulah kebenaran paling mendalam dari koneksi dengan diri sejatimu. Sinkronisitas yang sering terjadi. Tanda keenam, saudaraku, adalah sinkronisitas yang mulai sering kamu alami. Ini bukan kebetulan, melainkan serangkaian peristiwa bermakna yang terasa seperti alam semesta sedang berbicara kepadamu. Mungkin kamu memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba meneleponmu, atau kamu melihat sebuah angka berulang kali di mana-mana. Sinkronisitas adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ia adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa kamu selaras dengan alur kehidupan. Ketika kamu terhubung dengan diri sejatimu, kamu tidak lagi melawan arus, melainkan berlayar bersama arus, dan alam semesta mulai bekerja sama denganmu. Peristiwa-peristiwa ini mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi semakin kamu memperhatikannya, semakin sering dan semakin jelas sinkronisitas itu muncul. Kamu mulai melihat pola, koneksi, dan tanda-tanda yang sebelumnya tidak kamu sadari. Hidup menjadi sebuah petualangan yang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ini adalah bukti bahwa kamu telah memasuki frekuensi yang lebih tinggi. Kamu telah menyelaraskan energimu dengan kebijaksanaan alam semesta, dan sekarang alam semesta meresponsmu dengan cara yang ajaib. Ini adalah dialog tanpa kata,
sebuah tarian antara dirimu dan kehidupan. Memperhatikan sinkronisitas juga melatihmu untuk menjadi lebih sadar dan hadir di setiap momen. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang namanya kebetulan sejati. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, setiap momen memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Ketika sinkronisitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-harimu, kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tahu bahwa kamu dipandu, didukung, dan dicintai oleh sebuah kekuatan yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa kamu adalah bagian dari sebuah pola yang indah dan rumit. Pada akhirnya, sinkronisitas adalah bahasa jiwa. Ini adalah cara alam semesta mengirimkan pesan kepadamu, mengonfirmasi bahwa kamu telah menemukan jalan pulang ke diri sejatimu. Ia adalah sebuah petunjuk yang membimbingmu, dan setiap tanda adalah sebuah hadiah. Ketertarikan pada hal-hal yang penuh makna. Tanda ketujuh, saudaraku, adalah pergeseran minat yang signifikan. Kamu mulai meninggalkan hal-hal yang dangkal dan lebih tertarik pada hal-hal yang memiliki tujuan dan makna mendalam. Hiburan yang tidak bermakna, gosip, atau drama tidak lagi menarik perhatianmu. Kamu mencari sesuatu yang lebih substansial, sesuatu yang memberi makan jiwamu. Kamu mulai merasa lebih tertarik pada kegiatan yang memberimu kepuasan yang mendalam, belajar hal-hal baru, terlibat dalam percakapan yang mendalam, atau menghabiskan waktu di alam. Kamu mencari pengalaman, bukan kepemilikan. Kamu mencari pertumbuhan, bukan sekadar kesenangan sementara. Perubahan ini juga memengaruhi hubunganmu. Kamu tidak lagi tertarik pada pertemanan yang hanya didasarkan pada kesamaan minat yang dangkal. Kamu mencari koneksi yang tulus dengan orang-orang yang juga sedang dalam perjalanan pertumbuhan diri. Kamu ingin berbagi ide-ide, bukan hanya obrolan kosong. Kamu juga mulai merasa dorongan yang kuat untuk memberikan kontribusi yang positif bagi dunia. Mungkin kamu mulai menjadi sukarelawan, atau kamu menemukan cara untuk menggunakan bakatmu untuk membantu orang lain. Kamu tidak lagi hanya hidup untuk dirimu sendiri, tetapi kamu menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari melayani orang lain. Pergeseran ini adalah tanda bahwa jiwamu telah terbangun. Kamu telah menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengumpulkan harta atau mengejar kesenangan. Kamu menyadari bahwa tujuan sejati dari kehidupan adalah untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk memberi. Dengan mengejar hal-hal yang bermakna, kamu secara otomatis mengisi hidupmu dengan energi positif dan tujuan yang jelas. Kamu tidak lagi merasa hampa atau kosong karena kamu tahu bahwa setiap hari yang kamu jalani memiliki makna yang dalam. Pada akhirnya, ketertarikan pada hal-hal yang bermakna adalah bukti bahwa kamu telah menemukan kompas internalmu. Kamu tidak lagi tersesat karena kamu tahu apa yang penting, dan kamu berjalan di jalanmu dengan tujuan yang jelas dan hati yang penuh. Keterhubungan dengan alam semesta. Tanda ke-8, saudaraku, adalah keterhubungan yang kuat dengan alam semesta. Mungkin kamu merasa ikatan yang mendalam dengan alam, seolah-olah kamu adalah bagian dari pohon, langit, atau air. Kamu tidak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah darimu, tetapi sebagai perpanjangan dari dirimu sendiri. Ketika kamu menghabiskan waktu di alam, kamu tidak hanya melihatnya, tetapi merasakannya. Kamu bisa merasakan energi bumi di bawah kakimu, merasakan hembusan angin sebagai bisikan dari alam, dan melihat keindahan di setiap daun dan batu. Alam menjadi gurumu yang paling bijaksana. Keterhubungan ini juga membuatmu lebih peduli dengan lingkungan. Kamu tidak lagi melihat planet ini sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, tetapi sebagai rumah yang harus dijaga dan dilindungi. Kamu merasa memiliki tanggung jawab yang mendalam untuk menjadi penjaga bumi. Kamu juga mulai menyadari bahwa kamu terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta. Kamu menyadari bahwa setiap atom di dalam dirimu berasal dari bintang, bahwa kamu adalah debu bintang yang telah datang untuk mengalami kehidupan. Ini adalah pemahaman yang luar biasa yang membuatmu merasa rendah hati dan terhubung secara mendalam. Perasaan keterhubungan ini juga datang dalam bentuk pengalaman spiritual yang mendalam. Mungkin saat meditasi, kamu merasakan dirimu melebur dengan alam semesta,
kehilangan batas-batas antara dirimu dan segala sesuatu yang ada. Ini adalah momen-momen yang mengubah hidup, yang membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar tubuh fisikmu. Ketika kamu terkoneksi dengan alam semesta, kamu tidak lagi merasa kesepian. Kamu tahu bahwa kamu adalah bagian dari jaringan kehidupan yang rumit dan indah. Kamu adalah satu dengan semua, dan di dalam kesatuan itu, kamu menemukan kedamaian yang tak terbatas. Pada akhirnya, keterhubungan dengan alam semesta adalah pengingat bahwa kamu adalah makhluk kosmik, bukan hanya manusia. Kamu adalah bagian dari tarian alam semesta, dan peranmu di dalamnya sangatlah penting. Kreativitas yang mengalir bebas. Tanda ke-9, saudaraku, adalah kreativitas yang mengalir bebas. Ide-ide baru datang kepadamu dengan mudah, seolah-olah kamu adalah sebuah saluran bagi inspirasi dari alam semesta. Kamu tidak lagi harus memaksakan diri untuk menjadi kreatif. Kreativitas itu mengalir secara alami darimu. Kreativitas ini tidak hanya terbatas pada seni. Ia bisa termanifestasi dalam cara-cara inovatif untuk menyelesaikan masalah di pekerjaan, dalam cara-cara baru untuk mengekspresikan diri, atau dalam ide-ide baru untuk membantu orang lain. Kamu menjadi sumber ide-ide segar dan orisinal. Perasaan ini adalah tanda bahwa kamu telah menyingkirkan blokade mental yang menghalangi aliran energimu. Kamu telah melepaskan ketakutan akan kegagalan dan kritik, dan sekarang kamu berani untuk menciptakan tanpa penilaian. Kamu menciptakan karena itu adalah ekspresi alami dari jiwamu. Kamu menyadari bahwa setiap orang adalah pencipta. Kamu tidak harus menjadi seorang seniman profesional untuk menjadi kreatif. Setiap tindakan yang kamu lakukan dengan kesadaran adalah sebuah tindakan kreatif. Cara kamu menata rumah, cara kamu memasak, cara kamu berbicara dengan orang lain, semuanya adalah kanvas untuk kreativitasmu. Ketika kamu terhubung dengan diri sejatimu, kamu terhubung dengan sumber kreativitas yang tak terbatas. Kamu menjadi terinspirasi oleh hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari, dan kamu menemukan cara untuk mengekspresikan keindahan yang ada di dalam dirimu. Ini juga adalah tanda bahwa kamu telah menemukan kegembiraan dalam proses, bukan hanya pada hasil. Kamu menikmati perjalanan menciptakan, dan kamu tidak lagi terikat pada harapan atau ekspektasi. Kamu menciptakan untuk kesenangan dan kepuasan dari proses itu sendiri. Pada akhirnya, kreativitas adalah bahasa jiwa. Ia adalah cara jiwamu berbicara, mengekspresikan kebenaran dan keindahan yang ada di dalam dirimu. Ketika kreativitasmu mengalir, kamu tahu bahwa kamu sedang hidup selaras dengan tujuanmu yang paling dalam. Merasakan kekuatan dalam keheningan. Tanda terakhir, saudaraku, adalah kemampuan untuk menikmati kesendirian dan keheningan. Di masa lalu, mungkin kamu merasa cemas atau tidak nyaman saat sendirian, selalu mencari distraksi atau kebisingan. Namun kini, kamu tahu bahwa di dalam keheningan, itulah kamu bisa terhubung kembali dengan sumber energi sejatimu. Kamu tidak lagi takut pada keheningan, tetapi kamu mencarinya. Kamu meluangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan dirimu sendiri, tanpa telepon, tanpa musik, tanpa gangguan. Di dalam keheningan itu, kamu mendengarkan bisikan halus dari dalam, bisikan yang seringkali tenggelam oleh kebisingan dunia. Kesendirianmu tidak lagi terasa seperti isolasi, melainkan seperti pengisian ulang. Kamu tahu bahwa di sanalah kamu bisa mengisi ulang energimu, mengklarifikasi pikiranmu, dan kembali terpusat. Kamu adalah seorang individu yang lengkap dan kamu tidak membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Latihan ini juga membebaskanmu dari ketergantungan pada hiburan eksternal. Kamu menemukan bahwa kehadiranmu sendiri sudah cukup menghibur. Kamu menikmati waktu dengan dirimu sendiri, mengeksplorasi kedalaman pikiran dan perasaanmu tanpa penilaian. Keheningan adalah sebuah portal menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di sana, kamu bisa menerima petunjuk, ide, dan pemahaman yang tidak bisa kamu temukan dimanapun. Ini adalah ruang suci di mana kamu bisa terhubung dengan dirimu yang paling murni. Ketika kamu mampu merasakan kekuatan dalam keheningan, kamu tahu bahwa kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi harus mencari kebahagiaan di luar, karena kamu menyadari bahwa kedamaian sejati ada di dalam dirimu. Pada akhirnya,
Keheningan adalah pengingat bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang kaya dan dalam. Dan di dalam keheningan itu, kamu bisa menemukan semua jawaban yang selama ini kamu cari. Jadi saudaraku, dari 10 tanda yang sudah kita bahas, ada berapa yang sudah kamu rasakan? Ingat, perjalanan ini tidak ada garis akhirnya. Ini adalah proses yang terus berkembang. Teruslah mendengarkan bisikan halus dari dalam dirimu, karena disitulah terletak peta menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, dan mari kita bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kedamaian selalu bersamamu.